Kenapa sih Pak sebenarnya ini kan biasanya yang masuk ke ruang terbatas kayak septic tank, sumur, ruang bawah tanah gitu itu kenapa sampai berakibat fatal gitu? Matikanlah indera penciuman kita, sehingga kita nggak bisa lagi mengetahui kehadiran si H2S tadi justru dalam konsentrasi yang sangat tinggi. Begitu dia masuk, 2, 3, 4 jadi korban tambahan karena kondisinya sebenarnya dia nggak tahu. Dan terkadang kita juga luput bahwa ternyata kerjaan itu pekerjaan yang cukup berbahaya ya sebenarnya. Ih, serem banget ya ngeliat berita sekarang ya. Masa ada pekerja yang masuk ke septic tank terus mengalami Tiba-tiba sesak nafas iya, ya? berbahaya juga kan ya iya, ternyata. yang temennya nolongin terus ikutan pingsan nggak sih Bang? Nah itu makanya jadi kayak serem juga, sangat beresiko ternyata ya. Padahal cuma septic tank yang kita kira Aman-aman aja gitu, nggak pernah ada gitu. masalah. Nah Jadi ini gimana makanya penting banget buat masyarakat, pekerja, dan juga perusahaan supaya lebih paham, lebih aware sama yang namanya keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di ruang terbatas, Bar. Betul, karena ternyata itu masuk ruang terbatas ya. Yes. Dan apa sih itu ruang terbatas? Kan kita juga awam ya Banyak sama yang nggak bahasa tahu tersebut. gitu apa yang masuk ke dalam ruang terbatas. Langsung aja kita bahas masalah ini soal ruang terbatas sama ahlinya mungkin ya bisa dibilang ya. So, Pak Muhammad Fertias, pengawas ketenagakerjaan ahli media. Selamat datang di Studio Nakar TV, Pak. Halo Iya. Bapak. Terima Selamat kasih, pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, Pak Pagi, Ferry. siang, sore, malam, pokoknya ini terserah ya rekan-rekan ngeliatnya jam berapa ya pokoknya. Pak, gimana kabarnya Pak? Baik? Baik ya, alhamdulillah ya. Kebetulan tahun yang baru ini ya. Tahun yang baru, Dan semangat semoga baru juga dan membawa kebaikan keberkahan juga buat semua Amin. kita, terutama teman-teman pekerja ya. Betul, betul. Tadi dibuka dengan suatu hal yang sudah membuat kita agak mungkin Deg-degan. prihatin lah ya. Prihatin. Nah, Iya. karena banyak kejadian kecelakaan di tahun 2025 lalu yang cukup banyak korbannya, terutama teman-teman pekerja yang masuk ke ruang terbatas atau yang tadi kita istilahkan Confined space. ya. Oh, iya. Nah, ini menjadi semacam the silent killer gitu. Betul, Itu betul. kenapa sih Pak sebenarnya ini kan biasanya yang masuk ke ruang terbatas kayak septic tank, sumur, ruang bawah tanah gitu itu kenapa sampai berakibat fatal? Kita kan mikirnya nggak ada Fine-fine apa-apa aja gitu, gitu. fine-fine aja. Apalagi kalau cuma ngecek iya, gitu, cuma iya. ngeliat gitu. Tapi kenapa bisa berakibat fatal? Oke, jadi pertama memang kita harus tahu juga bahwa di dalam ruang terbatas atau sumur atau gorong-gorong ataupun tangki ataupun tadi septic tank itu pasti di dalamnya ada residu ataupun ada bahan, ada substansi yang tersimpan ya. Kalau kita ke gorong-gorong tempat katakanlah sewage atau pembuangan air limbah gitu kan. Karena kemarin pernah kejadian juga di beberapa mall di Jakarta ya. Dia pembersihan gorong-gorong, saluran pembuangan air limbah, tapi ternyata di air limbah itu kan kandungannya sludge-nya, lumpurnya itu kan banyak mengandung H2S. Rantai sulfur. Itu semacam gas beracun gitu ya Pak? Betul. Jadi H2S itu kalau gampangnya aromanya tuh khas seperti, mohon maaf nih ya, seperti bau kentut gitu ya. Oh, oke, Nah, oke. jadi baunya seperti itu. Nah, tapi sialnya dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam konsentrasi yang sangat tinggi di atas 200 ppm bahkan, itu bisa menjadi kita mengalami yang namanya dimatikanlah indera penciuman kita, sehingga kita nggak bisa lagi mengetahui kehadiran si H2S tadi justru dalam konsentrasi yang sangat tinggi. Karena ruangannya tidak ada ventilasi begitu ya Pak ya? Ya, kalau kita bayangkan kan itu di bawah biasanya konstruksi di bawah bangunannya, terus ada saluran pembuangan. Nah, di dalam itu yang harus dibersihkan dan ternyata di dalamnya itu ada sludge, ada lumpur, ada H2S, mungkin ada metan juga yang secara alami memang menghuni ruangan tersebut. Iya, betul. Nah, jadi sebenarnya jangan salahkan kok kenapa ada H2S di dalam gorong-gorong, ada Karena H2S alamiahnya dalam di septic tank. situ. Ya memang alaminya H2S itu terbentuk dari kalau kita bilang Limbah yang ada di situ ya Pak ya? Ya, dekomposisi bahan-bahan organik, ya kan? Kalau kita buang kotoran gitu kan pasti ada bahan organiknya kan. Nah, bahan organiknya itu nanti akan diurai jadinya H2S tadi, hidrogen disulfida tadi. Yang dalam konsentrasi tertentu dia akan dapat mengakibatkan kematian yang akut gitu pada orang-orang yang ada di situ gitu. Nah, jadi terus ada metan juga. Metan itu CH4 ya. Dalam kondisi tertentu dia bisa menjadi racun sekaligus bisa mereplace oksigen. Sehingga yang oksigennya tadinya di dalam ruangan tadi mungkin 20,9% sampai dengan 21%, tapi dengan keberadaan bahan-bahan yang mudah terbakar tadi dia akan mereplace gitu ya. Akan menempati ruangan si oksigen tadi sehingga oksigennya terusir, justru metannya akan menempati secara lebih dominan. Ya. Sehingga gambarannya
udara kita itu kan sebenarnya kandungan oksigennya sekitar cuma 20,9%. Kandungan yang terbesar adalah nitrogen atau N2. Iya. Nah, nitrogen itu kita kenal sebagai inert gas atau gas yang bisa mengakibatkan lemas, gitu ya. Nah, semakin banyak nitrogen, semakin banyak CO2, CH4, gitu ya, gas-gas lain yang merupakan komposisi naturalnya oksigen di udara bebas itu tentu akan mengusir keberadaan oksigen di udara. Oke. Oke, Ini saya belajar lagi nih. Bener. Kita nggak tahu ya ada Baru menit gas-gas awal udah berbahaya langsung itu banyak ya. ilmunya. Oke. Wah, ini insight yang daging ya sebenarnya buat kita Daging juga. banget. Kita biasanya kan nggak tahu gitu ya Pak. Nah ini kan juga kemarin banyak yang kecelakaan beruntun, orang yang mau nolongin, sampai sana juga malah mungkin terpapar juga, akhirnya ikutan pingsan juga. Jadi gimana pertolongannya untuk pekerja yang udah mengalami Problem hal solving-nya seperti gimana itu? tuh Pak? Oke. Nah, salah satu hal yang perlu kita pahami dulu ke pekerjaan di ruang terbatas itu sebenarnya ngapain sih mereka harus masuk ke septic tank? Ngapain mereka harus masuk ke gorong-gorong? Kan nggak mungkin mereka berjanjian di situ buat bikin pertemuan atau meeting kan gitu. Pasti ada sebuah pekerjaan yang mendesak, yang urgent sehingga mereka harus masuk ke dalam bukan ruang kerja gitu loh. Yang Ya kan? ideal. Ya, mungkin kalau sekarang saya tanyakan sama Mbak, mau nggak dikasih gaji 25 juta sebulan tapi ngantornya dalam septic tank? Pasti nggak mau ya. Ngapain juga, itu kan bukan tempat kerja yang layak gitu kan. Tapi kadang-kadang orang harus masuk ke dalam tangki, ke dalam gorong-gorong, ke dalam septic tank hanya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti repair, perbaikan, terus ada pekerjaan-pekerjaan maintenance ya, perawatan. Yang resikonya tinggi. Nah, ketika dia masuk sementara gitu ya, yang bukan merupakan pekerjaan utamanya, disitulah sumber malapetakannya. Kenapa? Karena kondisi ruang tadi tentu tidak didesain, tidak disiapkan sebagai tempat kerja harian, sebagai tempat kerja yang permanen. Sehingga kita harus memodifikasi ruangan tadi, septic tank tadi sebagai ruang kerja. Ketika orang melakukan pekerjaan, pembersihan, pencucian misalnya, ataupun hanya sekedar inspeksi ke dalamnya. Nah, sialnya lagi pekerjaan ini itu mendesak, gitu kan, harus dilakukan, dan resikonya tinggi, dan biasanya melibatkan banyak orang. Oke. Dan terkadang kita juga luput bahwa ternyata kerjaan itu pekerjaan yang cukup berbahaya ya sebenarnya. Nah, tadi kan pertanyaannya, kenapa kok yang memberi pertolongan justru malah jadi korban tambahan? Pekerjaan ini banyak dilakukan tidak sendirian. Pasti korban di ruang terbatas itu 2, 3, bahkan sampai 22 orang bisa meninggal dalam keadaan bersamaan. Jika kita bilang sebagai kematian berjamaah gitu ya. Karena jarang sekali cuma satu orang pasti ngajak-ngajak. Kenapa ngajak-ngajak? Karena jenis pekerjaan ini adalah pekerjaan yang group work gitu loh. Time work. Jadi ada grup kerja sehingga ketika ada permintaan pertolongan dari rekan kerja yang ada di dalam, rekan kerja yang di luar pasti responnya adalah segera masuk memberikan bantuan. Tanpa dia menyadari adanya resiko yang tadi, apakah itu H2S, apakah itu metan, apakah oksigennya sudah berkurang. Yang penting responnya segera Yang masuk, penting nyelamatin dulu aja memberikan deh. pertolongan. Tapi begitu dia masuk, 2, 3, 4 jadi korban tambahan karena kondisinya sebenarnya dia nggak tahu. Nah, oleh karenanya kita harus mengetahui kan sebenarnya berapa sih kandungan gas atmosfer, H2S tadi, metan tadi, oksigen tadi yang ada di dalamnya sebelum kita masuk. Nah, itu salah satu problem solvingnya. Jadi kalau dalam praktik di ruang terbatas sebagaimana tertera dalam Permenaker 11 2023 tentang K3 ruang terbatas, syarat pertama itu ketika kita mau masuk ke dalam ruang terbatas apapun jenisnya, kita harus melakukan yang namanya gas test dulu. Nah, pakai alat monitoring untuk pengujian gas atmosfer untuk mengetahui berapa sih oksigennya, berapa sih LEL untuk bahan mudah terbakarnya, berapa sih H2S-nya, berapa CO2, berapa CO-nya. Jangan sampai kita nyalahkan kok H2S-nya tinggi, padahal itu memang rumahnya H2S yang kita masuki, tapi kita nggak tahu berapa kondisinya. Mungkin zaman dulu kita pernah tukang gali sumur kali ya, ketika masuk dia ngecek dulu tuh pakai apa, dikasih ayam, masukin ke dalam. Nah, begitu ditarik ayamnya mati. Oh, berarti ada penunggunya di dalam. Oh, tapi emang beneran ada yang begitu, Pak? Iya, karena Waktu zaman belum dulu ada kan alatnya ya? belum ada. Baru namanya. tahu. Belum ada gas detektor kan. Jadi yang dites adalah makhluk hidup. Begitu di dalamnya mati, ternyata bisa saja karena di dalamnya kurang oksigen kan. Si ayamnya mati. Tapi orang-orang bilang, oh berarti penunggunya di dalam belum rela gitu. Nah, gitu kan. Padahal oksigennya kurang gitu. Atau zaman dulu juga ada yang ngetes pakai lilin gitu kan. Kenapa? Begitu lilinnya mati di bawah, oh ternyata oksigennya kurang. Karena untuk pembakaran, kan menjamin pembakaran yang berlangsung, butuh oksigen. Tapi gimana kalau di dalamnya ada metan yang mudah terbakar, meledak gitu kan? Iya, benar. Tapi zaman dulu hal-hal praktek-praktek seperti ini sering dilakukan untuk ngetes sebenarnya. Berapa sih oksigennya di dalam? Karena musuh paling besar adalah yang kita sebut sebagai asfiksian, sesak nafas tadi.
Karena kita nggak tahu berapa kondisi oksigen di dalam, yang buat manusia normal itu sekitar 19-23,5% dari volume udara. Oke. Di bawah itu oksigen defisiensi, kita gagal bernafas. Di atas 23,5% juga berbahaya karena bisa mengakibatkan yang namanya enriched oksigen. Udara terlalu kaya sehingga sangat mudah terpicu terhadap sebuah peledakan atau kebakaran. Oh, oke. Jadi perlu gas detektor karena kita nggak bisa dengan panca indera kita mengetahui oksigen itu berapa, nggak bisa. Betul, Perlu betul, alat betul. ya untuk Perlu mitigasi namanya gas bencana detektor, itu ya, Pak, ya. kita lakukan pengujian gas dulu sehingga nanti begitu ketahuan angkanya berapa, clear 21%, baru kita mungkin putuskan untuk bisa masuk ke dalam. Oke, jadi ini banyak banget hal-hal yang kita baru tahu ya, terutama soal ruang terbatas nih. Nah, untuk ruang terbatas atau confined space ini mungkin bisa dijelaskan Pak definisinya atau ciri-ciri dari ruang terbatas itu apa aja sih sebenarnya? Oke, sebenarnya ada 3 ciri yang paling gampang diingat ya. Pertama, dalam Permenaker 11 2023 itu dijelaskan 3 ciri ruang terbatas itu yang membedakan dengan ruang yang lain yang tidak terbatas. Itu cirinya pertama adalah dapat dimasuki oleh pekerja. Nah, kalau ini kan semua ruangan pasti dapat dimasuki oleh pekerja ya, sehingga ini masih ciri umum. Nah, ciri yang kedua, nah ini yang mungkin akan membedakan. Yang kedua adalah akses keluar masuknya terbatas. Kenapa disebut sebagai confined, sebagai ruang terbatas, bukan ruang tertutup? Karena konfigurasinya bisa saja terbuka. Seperti kolam penampungan limbah, itu terbuka. Tapi dia nggak bisa mengakses keluar, karena akses masuk dan keluarnya hanya bisa melalui satu tangga ataupun satu manhole. Gitu kan, sehingga punya keterbatasan untuk akses keluar dan masuknya. Apakah karena jumlahnya yang cuma satu terbatas, ataukah karena dimensinya yang terbatas hanya seluas lubang lalu orang atau satu orang saja yang bisa masuk dan keluarnya. Nah, yang ketiga ini yang menjadi ciri sangat spesifik dari ruang terbatas, yaitu tidak didesain sebagai tempat kerja berkelanjutan. Yang tadi saya contohkan, masuk ke dalam tangki, siapa yang mau ngantor dalam tangki? Siapa yang mau ngantor di gorong-gorong? Siapa yang mau ngantor di septic tank? Pasti nggak ada, berapapun gajinya. Tapi orang harus masuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu untuk sebuah pekerjaan yang urgent sifatnya, ya. Tapi hanya sementara waktu. Tidak rutin Nah, sekali-sekali tidak aja rutin. gitu ya, Pak? Nah, karena kata-kata tidak rutin itulah yang sebenarnya menjadi jebakan Batman gitu loh. Karena tidak rutin dianggap akhirnya fasilitas bekerja yang rutin itu tidak disediakan di awal. Apa sih fasilitas bekerja? Ada ventilasi udara, ada pencahayaan, termasuk ada yang namanya isolasi energi gitu kan. Ada juga kita katakan termasuk dengan fasilitas-fasilitas terkait dengan bisa alat pelindungnya, termasuk ketika kita harus menyiapkan yang namanya sistem evakuasi atau tanggap darurat ketika terjadi kondisi-kondisi yang berbahaya. Nah, 3 ciri inilah yang kita jadikan acuan untuk menentukan ruang kerja kita ini termasuk ruang terbatas atau bukan. 3 ditanyain. Oke. Bisa dimasukin nggak? Oke, bisa. Yang kedua, aksesnya terbatas apa nggak untuk keluar masuknya? Ya, terbatas. Yang ketiga, tidak didesain sebagai tempat kerja berkelanjutan atau terus-menerus. Ketika tiga-tiganya jawabannya yes, berarti fix itu ruang terbatas. Ruang terbatas. Oke, berarti mungkin ada ya Pak beberapa ruang yang sebenarnya bisa dibilang ruang terbatas. Cuma dari kita sendiri merasa bahwa ini bukan ruang terbatas kok, biasa aja. Itu ada nggak sih Pak ruang-ruang seperti itu? Ada. Ya mungkin, nah ini jangan confuse juga ya. Beberapa banyak ruangan, Pak, kalau gitu ruang terbatas bukan itu ruang direktur utama atau ruang menteri ketenagakerjaan. Dia ruang terbatas ya. Tapi kita cek dulu dengan 3 kriteria tadi. Dapat dimasuki nggak oleh pekerja? Bisa, Pak Menteri sama protokol bisa masuk ke dalamnya. Terus aksesnya terbatas nggak? Wah, aksesnya terbatas ini karena ada security yang jaga ya. Tapi dia didesain nggak seperti kriteria terus-menerus? Ya didesain, berarti dia tidak memenuhi kriteria ruang terbatas. Mungkin dia hanya restricted area, ya kan? Ya, artinya bukan ruang terbatas confined space, tapi restricted space atau restricted area. Nggak semua orang boleh masuk ke situ. Ruang menteri gitu kan? Atau ruang laboratorium. Confined space bukan tuh? Nah, kita cek dengan 3 itu. Bukan. Kenapa? Bisa dimasuki oleh laboran. Masih ideal buat setiap sehari-hari hari juga ya? bisa bekerja. Aksesnya terbatas karena hanya boleh masuk laboran. Kita nggak boleh masuk selain laboran. Kenapa? Aksesnya terbatas. Tapi bukan di sini sebagai confined space, bukan ruangan yang terbatas, tapi dia aksesnya keluar masuk terbatas. Tapi di definisi ketiga dia gugur. Kenapa? Karena dia digunakan sebagai tempat kerja terus-menerus oleh seorang laboran. Iya, betul. Nah, jadi ada yang mungkin nanti kita harus pisahkan klasifikasi sebagai restricted area atau restricted space dan ada yang confined space. Ketika 3-tiganya terpenuhi, berarti dia confined space. Ketika salah satu dari 3 itu tidak terpenuhi, berarti dia mungkin hanya sebagai restricted space gitu. Oke. Nah, sebenarnya dari ruang terbatas ini mungkin yang paling sering ditemukan sebagai pengawas gitu ya Pak Ferry. Kesalahan apa yang paling fatal gitu, yang bikin banyak kasus kecelakaan yang terjadi? Oke. Sebesar apapun perusahaan ketika dia gagal di langkah pertama, itu pasti akan
mengakibatkan dia tidak melakukan pengendalian atau proteksi persyaratan K3 di ruang terbatas sebagai langkah kerja berikutnya. Oke. Langkah itu apa? Yaitu yang namanya identifikasi. Nah, tadi kan, sehingga kita harus paham betul 3 kata kunci tadi. Dapat dimasuki dan melakukan pekerjaan. Kedua, dia akses keluar masuk terbatas. Dan yang ketiga, tidak didesain sebagai tempat kerja berkelanjutan. Nah, ketika perusahaan gagal, tempat kerja kita gagal mengidentifikasi 3 ini sebagai ruang terbatas, itu pasti akan mengakibatkan kita tidak menetapkan syarat K3 di langkah berikutnya. Nah, kenapa? Karena nanti setelah kita tetapkan ini ruang terbatas atau bukan sih sebenarnya, langkah kedua adalah menentukan apakah ruang terbatas ini perlu izin atau tidak perlu izin. Nah, dalam Permenaker 11/2023 juga dijelaskan ada kategori ruang terbatas yang kita kategorikan sebagai ruang terbatas tanpa izin masuk. Oke. Nah, jadi ketika kita sudah menetapkan ini ruang terbatas, berarti kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu menetapkan apakah ini permit required atau non-permit required confined space. Oh, ada 2. Iya, jangan semua nanti dikatakan, Pak, kami semuanya ke ruang terbatas harus masuk pakai izin. Padahal izin masuk itu mungkin kita bayangkan, pernah masnya datang ke basement di sebuah mall perkantoran, ruang terbatas bukan itu? Basement. Bisa Ada jadi nggak? ya kayaknya. Bisa jadi Bisa ya, jadi sih. karena nggak ada tuh yang mungkin mau 24 jam sehari. Betul, Di situ kan, sehingga ruang supir pun disediakan khusus ya, yang ventilasinya bagus gitu kan, yang ada pencahayaannya gitu kan. Artinya kalau kita mau masuk terowongan misalnya, terowongan panjang itu bisa masuk confined space gitu kan. Seperti kita di MRT, sekarang yang subway di bawah tanah itu ruang terbatas. Mau nggak dia ngantor 24 jam sehari di situ? Atau 8 jam sehari, 40 jam seminggu dalam jalur MRT di bawah tanah gitu kan? Mungkin hanya sesekali dia harus masuk ketika ada perbaikan, ada inspeksi gitu, dia harus masuk. Tapi kalau disuruh ngantor di rel itu pasti nggak mau gitu. Nah, artinya langkah berikutnya yang harus kita tetapkan adalah itu sebenarnya ruang terbatas clear, oke. Tapi apakah dia perlu izin atau nggak perlu izin? Karena jangan sampai nanti kita malah mempersulit orang mau masuk ke mall, pernah nggak, Mbak, bikin izin masuk? Enggak, paling bayar tiket masuk gitu ya. Sepi nanti mallnya, Pak. Kita masuk MRT gitu, ketika itu mungkin kita nggak perlu namanya ngurus masuk terowongan, nggak perlu ngurus izin masuk. Tapi kita mungkin cukup membayar tiket masuk gitu kan. Nah, artinya ada ruangan-ruangan tertentu yang nanti pada step kedua setelah kita tetapkan itu sebagai confined space atau bukan, kita harus menetapkan apakah ini permit required atau non permit required. Oke. Berarti langkahnya memang identifikasi dulu ya. Identifikasi itu yang Iya. paling penting, berarti ini Betul. bagian dari perusahaannya begitu ya, yang iya. banyak porsinya di awal begitu ya Pak ya. Nah, ini kan juga tadi salah satu yang paling fatal tuh karena gas kan. Tapi tadi juga bisa aja indera penciuman kita tiba-tiba nggak aktif gitu, kita nggak nyium bau gas gitu. Itu gimana antisipasinya? Ya nggak ada kata lain selain kita harus menggunakan gas detektor. Karena Tuhan tidak menciptakan panca indera kita ini sebagai alat ukur. Pernah nggak kita pakai dengan indera penciuman kita terus muncul di sini H2S-nya berapa? Iya, nggak pernah. Oksigennya berapa? Kan nggak pernah muncul. Andai pun kita muncul, kita bisa merasakan adanya, katakanlah seperti H2S yang baunya khas tadi, ya. Itu ada batasan tertentu di mana panca indera kita punya kemampuan untuk mencium keberadaannya. Di dosis yang tinggi, yang tadi saya sampaikan 200 ppm, itu bahkan nggak bisa tercium lagi, gitu loh. Karena apa ya, namanya kalau ya seperti itulah karena pekatnya konsentrasinya justru dimatikan indera penciuman kita. Justru gitu. semakin tinggi malah kita jadi tidak berfungsi gitu inderanya. Betul. Apalagi kalau kita berhadapan dengan gas-gas yang muncul dari pembakaran yang tidak sempurna. Contohnya pembakaran yang sempurna itu kan harusnya CO2. Tapi kalau nggak sempurna, dia jadinya CO, gas karbon monoksida. Itu gas yang sangat ditakuti. Kenapa? Dia tidak berbau, tidak berwarna, nggak berasa. Tapi fatal. Iya. Jadi mungkin pernah dengar kejadian di sebuah klinik di daerah Pondok Gede. Dokter jaga 24 jam dengan perawatnya mati, dan matinya sampai sekarang gitu misalnya. Rata-rata yang meninggal di confined space itu sampai sekarang gitu kan. Nah, kenapa kok dokter aja bisa mati gitu kan? Karena ternyata ketika padam listrik jam 3 pagi, ternyata si klinik tadi punya genset yang ada di dalam ruangan. Sialnya genset itu untuk menjaga keamanan dari pencurian, ditaruhlah di dalam ruangan. Nah, ketika jam 3 pagi berfungsi, gensetnya berfungsi, ternyata karena si
dalam ruangan tadi jadi tidak bisa keluar kan si CO tadi, akhirnya dia memenuhi ruangan di mana salah satu adalah kamar istirahat dokter dan perawat tadi. Itu gas yang Pagi-pagi, dikeluarkan gensetnya. iya, jadi ada gas CO. Oke. Karbon monoksida tadi tidak berbau, tidak berwarna, nggak berasa. Ya, saya pikir dokter bukan orang bodoh gitu kan. Dia pasti tahu dong kalau panca indera kita mampu mengidentifikasinya. Tapi sialnya panca indera kita itu didesain untuk mengetahui bahan-bahan seperti itu. Betul, Gitu. betul. Nggak semua bahan kimia itu punya bau, punya warna, punya rasa yang bisa kita identifikasi. Jadi mau nggak mau memang gas detektor ya untuk mengetahui keberadaan gas atmosfer di udara ini memang sangat mutlak diperlukan dalam pekerjaan-pekerjaan di ruang terbatas tadi. Oke, berarti pertama adalah harus ada yang namanya gas test kalau kita masuki ruang terbatas. Selain itu apa lagi Pak kira-kira? Oke, nah tadi kita udah bicara gas test itu adalah sebenarnya salah satu saja bagian dari yang namanya permit entry. Jadi ada sistem izin masuk ke ruang terbatas. Nah dalam Permenaker 11 2023 juga dijelaskan tuh ada 7 komponen izin itu baru bisa dikeluarkan. Salah satunya yang pertama tadi adanya identifikasi dulu. Yang kedua ada gas test tadi. Ketika gas testnya ternyata oke, oksigen 21%, Aman. CO-nya di bawah nilai ambang batas, misalnya kan misalnya kita katakanlah 25 ppm dia di bawah itu. H2S-nya juga di bawah itu gitu kan, di bawah 25 ppm misalnya. Untuk H2S misalnya 1 ppm. Nah, itu ada angka-angka yang sudah kita regulasikan juga dalam Permenaker 5 tahun 2018 terkait juga dengan nilai ambang batas gas-gas beracun. Nah, terus satu lagi yang komponen sebagai gas atmosfer berbahaya biasanya kita kenal sebagai bahan mudah terbakar. Yang metan tadi misalnya itu termasuk bahan mudah terbakar. Itu ada batasannya adalah kurang dari 10% LEL, lower explosive limit atau batasan mudah terbakar. Nah, ketika kita sudah uji ternyata semuanya oksigennya clear 21%, metannya di bawah 10% LEL, H2S dan CO-nya di bawah NAB, itu baru satu. Bahwa atmosfernya clear untuk kita masuki. Nah, apa lagi yang berikutnya? Yang kedua kita harus pastikan jangan sampai nanti begitu kita sudah masuk ternyata ada tuh pelepasan energi ke ruangan kita ketika tangki di mana tempat kita bekerja atau ruang tempat kita bekerja ternyata tidak didisconnecting. Artinya masih ada hubungan dengan tangki-tangki atau ruangan yang lainnya. Nah, kita udah bersihin ruangan kita, tapi ternyata H2S dari kamar sebelah masuk terus. Nah, itu namanya kompleks juga ternyata ya. Ya, kita lakukan yang namanya proses isolasi energi, kita disconnecting di situ. Sehingga secara prosedur kerja sudah nggak ada lagi tuh nanti tangki yang akan kita lakukan pekerjaan itu tidak akan lagi terdekontaminasi dengan bahan-bahan lain, apakah itu energi elektrikal, apakah itu mekanikal, ataukah fluida bergerak. Paham maksudnya? Kalau fluida bergerak itu misalnya kita kerja di gorong-gorong, terus ada air limbah. Nah, di area yang mau kita kerjain itu kita disconnecting dulu. Kita pasang namanya blind flanks, kita pasang sorokan gitu ya, sehingga dia terputus jalur energinya, sehingga ketika ada energi lepas gitu dia tertahan masuk ke area kerja kita. Zat dan gas berbahaya itu. Betul. Jadi flow-nya di blok juga ya Pak ya? Betul. Tangki-tangki di mana kita mau masuk, depan, belakang, samping, kanan, kiri, kita blok dulu lah. Jangan sampai nanti kita udah uji di situ, tapi ternyata kita anggapnya aman. Tapi ternyata ada sumber dari tetangga yang masih connecting dengan area kita bekerja, dan itu menjadi sumber bahaya baru. Itu yang kedua. Namanya adalah isolasi energi. Ada yang sebenarnya juga ini bisa tahapan pertama, yaitu yang namanya proses kita sebut sebagai purging ataupun cleaning. Nah, kayak tadi misalnya tempat penyimpanan minyak mentah, pasti di bawahnya kaya dengan lumpur yang kaya dengan H2S tadi, gitu kan? Nah, bagaimana caranya supaya sebelum orang masuk bekerja, katakanlah dia seperti di galangan kapal kemarin di Batam, itu harus dibersihkan dulu H2S-nya, dipastikan VOC-nya, volatile organic compound-nya, apakah bahan mudah terbakarnya sudah terbebas dari ruang tersebut. Nah, itu dilakukan yang namanya cleaning, pencucian tangki. Biasanya digunakan bahan-bahan seperti N2, nitrogen tadi. Kita injek nitrogen, karena dia berat jenisnya lebih berat dari udara, dia akan masuk ke bagian bawah, tempatnya H2S bermukim di lumpur tadi. Sehingga dengan gaya gravitasi dia akan mendorong, menekan si H2S tadi naik dan keluar dari tangki. Sehingga tangki itu terisi dengan gas nitrogen yang merupakan katakanlah komponen udara bersih. Tapi ingat, nitrogen tadi saya sebut sebagai inert gas, gas lemas. Kalau kita di udara kita kebanyakan nitrogen, otomatis oksigen akan terusir.
Ya kan, 100% udara kita, cuma 21% oksigennya. Oksigennya. Yang 78% adalah nitrogen. Kalau nitrogen lebih dari 78%, pasti dia akan menempati ruangnya oksigen. Iya. Sehingga orang nggak boleh masuk ketika cleaning dengan nitrogen dilakukan. Harus dicek dulu dengan Gas tes gas lagi. tes lagi. Udah sampai dengan 20. Oke. Tapi kalau belum, berarti supaya sampai ke 20 kita blowing. Masukin udara. Pakai yang namanya sistem ventilasi. Oke. Jadi masuk tuh yang keempat, ventilasi masukin ke dalam. Sehingga ventilasi itu kita masukkan udara bersih dari luar ke dalam sebuah tangki misalnya, atau ke sebuah gorong-gorong atau ke area ruang terbatas, sehingga ruangan yang tadi sudah kita cuci, kita cleaning tadi dengan gas nitrogen tadi, nanti akan masuk ke dalam kondisi udara bersih yang normal. Oke. Sampai ke 21% baru nanti diputuskan untuk boleh bekerja. Itu baru yang keempat ya, Bu. Masih ada salah limanya ya, ada 5 terkait dengan peralatan ya. Jadi ada batasan peralatan-peralatan tertentu yang memang hanya boleh digunakan di ruang terbatas. Jadi jangan sampai dia menggunakan peralatan yang katakanlah misalnya dia memicu terjadinya kebakaran atau peledakan. APD Jadi harus gitu explosion khusus proof. gitu ya Pak ya? Ya itu salah satunya nanti APD ya di poin berikutnya. Tapi ada peralatan-peralatan yang memang ditentukan, misalnya untuk sumber listrik nggak boleh lebih dari sekian joule atau sekian kilowatt gitu ya. Nah itu ditentukan. Nggak boleh misalnya sampai 50 watt gitu, itu misalnya ditentukan untuk yang kondisinya kering. Tapi kalau basah lebih rendah lagi. Karena ada alat-alat yang memang peralatan kerja yang digunakan itu bisa memicu, udaranya udah oke nih, cleaning sudah dilakukan, tapi ternyata ada sumber masalah dengan peralatan kerja yang kita gunakan. Oke. Gitu loh. Terkait kelistrikan gitu ya Listrik Pak ya? bisa, mechanical bisa, karena ada friksi dari benda-benda bergerak berputar, itu bisa menjadikan percikan juga kan. Kita kalau ngelas dalam sebuah ruang terbatas, kebayang nggak? Pengelasan itu kan butuh oksigen. Iya benar. Mungkin ketika di awal kita ukur masih 21%, tapi ketika sudah 2 jam ngelas, apa yang terjadi? Oksigen mungkin bisa terkoreksi di bawah 21%, bahkan bisa sampai 19,5%. Kenapa? Karena digunakan untuk pembakaran tadi. Nah, sehingga gas tes tadi nggak cukup hanya ketika awal kita mau masuk, menentukan apakah ini aman untuk dimasuki dan bekerja, tapi dalam durasi kerja tersebut juga harus dilakukan pengujian berkala. Oke, ternyata kompleks juga ya sebenarnya. Iya, Ini kalau mau masalah. aman ya memang harus ikutin step by step Betul, gitu ya betul, Pak ya? betul. Nah ini kan kadang Pak ada beberapa mungkin di urusannya pekerja yang ngerasa kayak udah rutin ini setiap hari ngerjain udah deh gas aja lah gitu. Nah takutnya nih Pak gimana ya Pak caranya melihat tanda bahwa sebenarnya ini udah red flag loh, ini udah emang nggak boleh dimasukkan loh gitu, atau ini memang sudah harusnya dites dulu gitu. Jadi jangan asal sembarangan masuk lagi gitu. Oke, sebenarnya ada kewajiban pengurus yang kedua, setelah dia menetapkan klasifikasi tadi sebagai ruang terbatas dengan izin masuk dan tanpa izin masuk, nggak ada gunanya itu kalau ternyata tidak ada pembatasan akses. Dikasihlah di pintu masuknya, di manhole-nya, di area pintu aksesnya itu tanda confined space area, dilarang masuk tanpa izin, atau digembok di pagarnya, dirantai atau dijagain orang, pasangin security di situ. Artinya apa? Kadang kita ini manusia tempatnya lupa gitu kan. Kalau kita sudah tetapkan ini sebagai ruang terbatas tapi nggak ada pembatasan akses, masuk juga dia tanpa disadari. Wah kita kepengen nih masuk ke dalam ngadem gitu kan. Padahal itu bukan tempat ngadem itu kan. Nah, tapi karena dibuka selebar-lebarnya, manhole-nya tanpa ada pembatasan akses, masuklah dia tanpa disadari. Balik lagi ke regulasi berarti apa sebenarnya itu ya? Iya, intinya memang setelah kita identifikasi ini ruang terbatas, terus ini harus dengan izin, nah berarti harus ada pembatasan akses. Dia boleh masuk tanpa izin, tentunya gitu. Bagaimana supaya itu dipastikan orang akan ngurus izin sebelum masuk? Ya, ditutup, dikunci, aksesnya dibatasi. Bisa pakai pembatas pasif gitu kan, barricade, atau bisa dengan pembatas aktif, misalnya ada petugas yang menjaganya gitu ya. Nah itu bagian dari sistem bekerja di ruang terbatas, sehingga jangan sampai pengusahanya mengatakan atau pemilik tempat kerja mengatakan, saya nggak suruh mereka masuk kok. Kan banyak tuh yang beralasan, saya nggak merintahkan mereka masuk. Tapi mereka masuk sendiri. Mana ada sih pekerja yang punya inisiatif, katakanlah mau makan siang di dalam confined space, kan nggak gitu kan. Di ruang yang nggak ideal, nggak nyaman gitu ya. Tapi karena nggak ada upaya dari pengusaha atau pengurus tempat kerja untuk membatasi akses, ya dia masuk gitu kan. Nah jadi itu ya, yang ketiga itu ya. Berarti setelah ditetapkan, diklasifikasikan sebagai ruang terbatas dengan izin, berarti sistem izin itu memastikan tidak boleh ada orang yang masuk tanpa izin. Even itu seorang, katakanlah presiden direktur lah. Betul. Jadi jangan nyangka, saya nggak perlu ngurus izin karena saya pemilik perusahaan ini. Nggak ada yang imun dari bahaya kematian di ruang terbatas, even dia seorang
pimpinan ataupun Petingginya, ya gitu kami ya. pun Yang pengawas punya ketenaga kuasa deh. kerjaan gitu ya, kalau mau masuk ke ruang terbatas Harus kita izin harus ya, Pak, ya? ikut sistem di perusahaan Betul, itu. betul, betul. Kalau nggak dalam sistem izin ya kita nggak boleh masuk. Betul, betul. Oke, jadi idealnya kalau pekerjaan di ruang terbatas itu lagi berlangsung, Pak, siapa aja sih yang boleh masuk ke dalam selain pekerja? Tadi kan ini kerjaan tim gitu. Tapi selain itu mungkin yang berjaga itu siapa aja yang boleh petugasnya? Oke, dalam Permenaker 11 2023 dijelaskan tuh ada 3 kompetensi yang diharuskan dalam pekerjaan tim ruang terbatas. Tim kerja ruang terbatas pertama ada yang namanya petugas ruang terbatas atau kita istilahkan teknisi ruang terbatas atau Oke. TRT. Dia sebagai petugas yang akan masuk, entrant istilahnya. Kalau dalam OSA 19.146 standarnya Parametric Weight Confined Space itu ada yang namanya petugas utama atau entrant ya. Dan ada pihak yang dalam teknisi ruang terbatas tadi posisi ataupun bertindak sebagai attendant. Bukan flight attendant ya, tapi attendant di sini artinya kalau dulu namanya petugas madya. Dia tugasnya nggak boleh masuk, dia hanya tugasnya adalah mengawasi di area masuk gitu loh. Namanya attendant. Banyak yang mengatakan di standar-standar lain misalnya dia sebagai watcher atau kita bilang sebagai standby person. Dia tugasnya memang cuma standby, ngawasin aja. Kalau ada permintaan bantuan bukan dia yang masuk, tapi dia akan menghubungi pihak petugas penyelamat. Berjaga tapi di situ. Dia hanya ya. bertugas ngecek lagi gas gitu kan, memastikan oh dari luar nih nggak ada banjir yang akan flooding yang akan masuk ke dalam gitu kan. Nah dia tugasnya komunikasi dengan entrant yang ada di dalam, namanya attendant ataupun standby person ataupun banyak istilah ya. Nah itu yang pertama, dia punya kualifikasi sebagai teknisi ruang terbatas. Yang kedua dalam Permenaker 11 2003 juga dijelaskan ketika dia mau masuk itu harus dilakukan tadi apa? Gas Uji. test Dia gas dulu. tes Iya, dulu, uji gas Nah, tes. yang melakukan itu jangan si entrant atau attendant. Pasti dia punya kepentingan kan. Ini kerjaan mendesak, pimpinan nggak mau tahu, besok Bapak Menteri mau datang. Yang penting ini tangki-tangki harus bersih semua gitu kan. Jadi padahal kondisinya belum layak, belum proper, tapi dipaksakan untuk mulai bekerja. Ya kan? Akhirnya apa? Hasil gasnya ternyata oksigennya kurang, dibikin 20%. Oleh karenanya jangan sampai nanti terjadi konflik kepentingan antara teknisi ruang terbatas dengan yang namanya teknisi deteksi gas. Ya, orangnya harus berbeda. Sehingga dia mendeklar bahwa ini gas atmosfernya sudah diuji dan hasilnya bebas dari gas berbahaya. Gitu. Orang yang berbeda. Nah, yang ketiga tadi ada namanya petugas penyelamat ruang terbatas. Dia nggak, tugasnya bukan masuk, melakukan pekerjaan, tapi dia akan masuk ketika dipanggil oleh si attendant tadi. Oke. Kerjaannya apa? Standby rescue. Jadi dia hanya standby untuk bersiap-siap ketika terjadi permintaan bantuan. Nah, ini beberapa kejadian kemarin ketika overhaul di salah satu perusahaan di Kalimantan Timur sempat kejadian lucu. Standby personnya sebagai petugas penyelamat dia orang yang pertama kali masuk ke area kerja dan juga orang yang terakhir kali keluar dari area kerja. Jadi orang-orang belum mulai kerja, bersihkan tangki dan lain-lain semua pekerjaan itu dia sudah harus bangun sistem duluan. Sistem untuk apa misalnya? Untuk lifting equipment, mengangkat korban gitu dan lain-lain. Nah, ketika ada korban, barulah dia bekerja. Nah, dia bilang sama pekerja-pekerja dari kontraktor yang lainnya, karena kalau overhaul itu kan banyak kontraktor ya, banyak pekerjaan, banyak kontraktor dan waktunya sangat terbatas gitu loh. Sehingga dia bilang, oh kamu kerjanya paling nyantai nih, kita kerja susah payah, ngelas, ada yang ngecat, ada yang, oh kamu tinggal nongkrong aja gitu kan. Kerjanya apa? Berdoa dia. Biar nggak ada yang Supaya nggak ada yang jadi kejadian. insiden. Nah kan gitu. Tapi ternyata tugas berdoa itu memang akan ada fasenya dia akan bekerja. Saya pengen deh sekali-kali lihat kamu bekerja sama si standby person itu. jangan sampai harus sih, jangan sampai dia yang kerja. Nah, ini karena konyol gitu kan, dia bilang, kamu kerjanya sebenarnya apa sih? Kok cuma nongkrong aja gitu kan? Ternyata kami akan bekerja, kalau kamu mau lihat, silahkan Anda nyemplung ke tangki itu. Baru kita Kami kerja. akan mulai bekerja. Karena harus ada sesuatu dulu baru Betul. bisa kerja ya, Pak. Jadi jangan Akhirnya- sampai sebenarnya dia yang kerja. Sebenarnya jangan sampai orang-orang seperti itu bekerja sebenarnya. Betul, Berarti ada betul. insiden kan gitu. Oke, berarti orang-orang ini, petugas-petugas ini harus punya sertifikasi khusus dan mereka kalau ke sana itu APD-nya apa tadi, Pak, mungkin? Ya, APD-nya tentu kita sesuaikan dengan resikonya tadi. Ya, karena banyak sekali APD mulai dari helm gitu kan, yang terus ada respirator untuk masker ya, bisa juga. Terus juga ada karena ada bahaya di ruang terbatas itu kan pertama selain dari gas gitu kan, sehingga kemungkinan kita harus masuk dengan menggunakan sistem pernafasan bantuan, ya kan? oke. Ada yang kita bantu dengan misalnya ya kalau di beberapa perusahaan besar biasanya menggunakan namanya airline breathing apparatus. Jadi mereka pasang kompresor udara di luar di area udara bebas yang bersih,
pakai selang panjang masukin ke full face mask-nya. Sehingga mereka masuk ke dalam itu udah terjamin selama bekerja dia disuplai oksigen. Ya. Karena ada beberapa perusahaan, beberapa negara yang memang membatasi penggunaan SCBA sebagai alat bantu pernafasan. Kan ada tuh yang mau gotong-gotong tangki, ya kan? Tapi bayangkan kalau tangkinya itu 600 bar, ya kan? Iya. Nah, bayangkan ketika ada tekanan di dalam ruang terbatas, ya kita pernah lihat mungkin ada video di YouTube gitu kan, bagian apa namanya valve-nya itu menghajar sisi dinding ruangan, patah, Keputer ya. langsung kayak apa ya, meluncur seperti peluru gitu kan. Jadi meledak karena justru SCBA-nya yang digunakan. Nah, jadi dalam permen kita dilarang membawa tabung pertekanan ke dalam ruang terbatas. Oke. Ya, jadi lebih baik menggunakan masker atau airline breathing apparatus yang mensuplai udara dengan tekanan ke area pernafasan kita. Terus yang ketiga juga ada hazard, misalnya di ruang terbatas itu biasanya apa ya, pandangannya itu nggak clear. Apa ya, kalau kita lihat jarak pandangnya itu terbatas lah gitu. Karena banyak debu yang berterbangan kan gitu kan. Nah, gelap gitu kan. Nah, itu membatasi area pandang. Nah, itu juga perlu alat bantu. Terus juga ada bahaya lagi di ruang terbatas termasuk kebisingan. Karena udaranya yang tertutup itu membuat suara itu akan di situ-situ aja kan. Iya. Nah, dia ada yang menggunakan namanya earplug atau earmuff gitu kan untuk perlindungan pendengaran ya. Terus ya standar sih ya, sarung tangan ataupun sampai dengan sepatu safety gitu ya. Ya, tergantung identifikasi confined space-nya itu ya betul. Pak ya. Oke, mungkin terakhir nih Pak, kalau perusahaan tidak menerapkan K3 di confined space, apa sanksinya? Dan bagi pekerja mungkin yang menemukan ada pelanggaran, kok perusahaan saya nggak seperti step yang tadi disebutkan Pak Ferry, itu di mana bisa melapor Pak Ferry? Oke, nah sanksi di Permenaker 11 2023 tentu mengacu kepada Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970. Berarti sanksinya di pasal 15 di Undang-Undang 170 itu tentang keselamatan kerja ya memang masih minim ya. Tapi ini sanksi untuk tidak menerapkan syarat ya, bukan sanksi karena tidak diterapkan syarat menimbulkan kematian. Itu berbeda lagi. Ya. Jadi kalau sanksi tidak menetapkan syarat yang 7 tadi saya sampaikan tadi, itu bisa kena 100.000 3 bulan kurungan. Di pasal 15 sebagai tindak pidana pelanggaran. Tapi 100.000 itu ada beberapa sekarang yang sudah bisa masuk logika di hakim kita, itu ditarik dengan Perma 2 tahun 2015, itu bisa dikalikan dengan 100.000 rupiah. Jadi bisa sampai 100 juta maksimal. Dan ini sudah pernah ditetapkan oleh hakim di pengadilan tinggi di Jawa Barat ya, terhadap satu kasus 4 pekerja masuk ke dalam tangki bak penampungan limbah, 4-4-nya mati, diberikan sanksi maksimal 100 juta. Namun kenapa sih rasa keadilan terpenuhi nggak dengan 100 juta 4 orang? Berarti satu orang jatahnya 25 jutaan satu kepala Iya, padahal pekerja. udah nyawa melayani. Nyawa yang Kan melayani. sebenarnya bukan dendanya, bukan nilai rupiahnya sebenarnya menjadi esensinya. Tapi bisa nggak sanksi ini menimbulkan efek jera kepada para pengusaha yang tidak memberikan tempat kerja yang aman, yang layak bagi para pekerjanya. Jadi kalau dibilang sanksi terlalu kecil, memang tujuan penerapan K3 itu bukan pemberian sanksi gitu. Tapi bagaimana kita bisa memberikan nilai pada kemanusiaan, memberikan nilai pada para pekerja kita yang memang menjadi mitra terbaik yang pernah dimiliki oleh perusahaan. Wow, now I know ya. Jadi Iya. sehat-sehat buat pekerja yang ada di seluruh Indonesia, termasuk yang kerja di gorong-gorong atau mungkin buat maintenance untuk di septic tank ya, ternyata Walaupun pekerjaan ini sekali-sekali tapi resikonya tinggi ternyata ya. sekali. Kali-kali Makanya- kalau sering kan, kalau memang kita kerja rutin seperti ini pasti udah difasilitasi kan. Betul. Wah, ini terima kasih sekali lagi buat Pak Ferry ya atas sama-sama. insight-nya Iya. di hari ini. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya pekerja di ruang terbatas itu memang punya risiko yang tinggi. Betul. Dan bagaimana caranya Kemenaker atau mungkin juga seluruh pengusaha yang ada di Indonesia itu bisa sama-sama membuat tempat kerja yang aman dan nyaman gitu ya. Betul. Tidak hanya soal denda ya kata Pak Ferry tadi, tapi ini soal nilai kemanusiaan dan nilai kenyamanan untuk kita dalam bekerja sebenarnya. Betul, dan bisa memberikan efek jera supaya nggak terulang lagi kasus yang serupa. Betul, baiklah. Oke. Kalau begitu terima kasih sekali lagi Pak Ferry. Terima kasih Pak Ferry atas insight-nya buat rekan-rekan. Belajar banget kita hari ini. Buat belajar. perusahaan, infonya buat ya. pekerja, buat Banyak. masyarakat, jadi lebih aware ada loh yang namanya confined space, gimana cara kita menghindari potensi bahaya di sana. Dan buat rekan-rekan juga, kalau ada topik lain yang mau dibahas, jangan lupa tinggalin di kolom komentar, nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Sampai jumpa di Naker Talks berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.